Kali ini saya bersama Kiai Ahmad Habibul Amin, pengasuh daripada Pondok Pesantren Fathul Ulum. Saya akan bertanya sedikit mengenai tentang sejarah Pesantren Fathul Ulum, awal mula itu tahun berapa, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesantren Fathul Ulum ini berembrio waktu saya belajar di Kewakian. Jadi pada tahun 95 sebenarnya saya di Kewakian, kemudian beberapa tahun khidmah di Kewakian. Di sanalah Fathul Ulum ini embrionya terjadi. Karena pada waktu itu di mana ada beberapa santri yang ingin khidmah ke dalam, tapi di Kewakian itu ada organisasi dalam sendiri, karena sudah tidak menerima, sudah full lah istilahnya, sehingga anak-anak itu coba saya tampung. Kita wadahi supaya mereka tetap bisa belajar, tetapi tentu dalam belajar mereka harus punya bekal. Sehingga di Kewakian itu saya seizin Kiai Hanan, kemudian membuat tempat sewa, kemudian menampung beberapa anak untuk bisa belajar bersama, tapi bisa juga mencukupi kebutuhan sendiri. Artinya tidak tergantung oleh kiriman orang tua. Waktu mengumpulkan anak di Kewakian itu awal berjumlah berapa, Pak Kiai? Sebenarnya waktu itu awalnya 2, kemudian 3 sampai hampir ada 25 anak. 25. Nah, di sana kita buat namanya Darul Amin. Darul Amin. Jadi belum Fathul Ulum, namanya Darul Amin. Karena memang usaha pertama kali saya di Kewakian itu selain khidmah ngajar, kemudian di pendidikan, kemudian menjadi korek, saya juga punya kesibukan untuk usaha di penjilitan waktu itu. Nah, dari itu saya bisa merekrut beberapa anak untuk ikut di kami. Ada yang di pondok tetap, ada yang memang kita tampung di tempat itu sendiri, namanya Asrama Darul Amin. Nah, Asrama Masakin, namanya dulu Asrama Masakini Darul Amin. Ya, Masakin kita singkat dengan Masakini. Nah, itu sampai kita punya usaha beberapa waktu itu penjilitan, kemudian mencoba membuat rumah makan penyet, kemudian ada nasi goreng dan lain sebagainya. Nah, itu saya lalui hampir 3 tahun lah, 3 sampai 4 tahun di sana. Berarti awal pemberian nama Darul Amin sendiri itu adalah nama dari brand sendiri. Iya, karena waktu itu saya punya penjilitan dengan nama Darul Amin. Ketika sudah mulai seizin Kiai, saya membuat angkring kecil-kecilan gitu dengan menyewa tanah. Kemudian kita tampung anak-anak, kita buat Asrama Masakini Darul Amin. Berarti pada waktu itu Darul Amin itu berdiri sendiri? Oh ya, berdiri sendiri. Jadi kita tidak gabung dengan Kewakian. Saya punya kurikulum sendiri, konsentrasi di nahwu waktu itu. Jadi anak-anak sambil kerja, kemudian mereka kita ajarkan bagaimana belajar nahwu sorob yang cepat. Itu di sana. Mereka belajar di Asrama Darul Amin, saya ngajar di pondok. Kemudian beberapa anak-anak saya, murid-murid saya yang di pondok, saya suruh ngajar juga di Asrama Darul Amin. Jadi ini terpisah. Mereka bukan daftar di Pondok Fathul Ulum, bukan. Mereka datang dari Jawa Tengah, mereka datang dari Jawa Bojonegoro, memang datang di Darul Amin. Itu seperti itu. Mengingat awal nama Darul Amin adalah gagasan awal, kenapa kemudian di pondok pesantren saat ini menjadi nama Fathul Ulum? Kenapa tidak Darul Amin? Ya, jadi pada intinya setelah saya di sana, kisahnya kemudian suatu hari saya diajak Kiai untuk ke Jombang, karena Kiai ada orang yang minta ijazah manakib ke Kewakian. Pas waktu di situ orangnya cerita-cerita orang Cepu, akhirnya saya diajak ke sini. Setelah saya diajak 1 kali, kemudian kegiatan di sini suruh meneruskan saya, yang kemudian sampai membangun masjid itu. Waktu pembukaan pertama saya juga yang bermanakib di situ, sampai kemudian setelah masjid jadi, saya diminta ngaji setiap malam Rebu, mengisi khutbah di Jumat di masjid ini. Hampir 1 tahun setiap Rebu saya ngaji, kemudian Jumat saya tugas khutbah di sini. Waktu itu seperti masih itu. Berstatus nyantri? Ya, di saya masih Kewakian. nyantri di Kewakian.
Dan apakah diketahui oleh pengasuh Yai Hasan? Ya, iya, karena memang sewaktu itu saya Yai yang mengutus untuk mendampingi masyarakat di sini. Itu sampai seperti itu. Itu hampir ya 4 tahun lah. Tapi kalau yang ngaji itu 1 tahun full saya. Ngaji ke sini malam Rabu, kemudian Jumat khutbah itu 1 tahun. Baru setelah 1 tahun itu masyarakat baru punya, wah ini kalau masjid nggak ada santrinya, nanti siapa yang menjaga bisa maksimal. Akhirnya kan masjid di sini masjid matruk yang tempat orang banyak beristirahat 24 jam. Nah, dari situlah kemudian beberapa tokoh meminta saya, waktu itu saya pribadi untuk ke sini. Nah, ke sini itu seperti itu. Artinya memang waktu itu awal gagasan pesantren Fathul Ulum ini diminta oleh masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Iya, jadi waktu itu mereka setelah saya, ya kalau saya terserah orang tua, mereka para tokoh ke Malang karena saya sudah waktu itu sudah beristri, tahun 2000 saya sudah nikah, tapi Zaujah masih di Lirboyo, saya tetap di Kewagean, jadi saya tetap mondok hampir berarti 6 tahun, 4 tahun istri di Lirboyo. Lah orang tua tidak menyetujui, tapi orang tua laki-laki bilang karena anak-anak masih di pondok, ya silahkan saja izin ke kiainya. Lah masyarakat baru ke Kiai Hanan, kemudian Kiai Hanan waktu itu memanggil saya, ditanya bagaimana pripun Pak Amin, kula dari akan mawon. Lah akhirnya Kiai, kalau tanah yang di Malang itu saya bilang belum dikumpulkan keluarga, itu baru orang tua menyampaikan ke Zaujah akan dikasih itu, tapi secara keluarga belum. Nah dari itu kemudian Kiai udahlah nek ngoten ngaler mawon, mengetek bismillah, nek gak cocok ya lungo. Saya pun nurut, kemudian ke Jombang dengan sudah resmi, akhirnya kita ke Jombang, bawa angkring-angkringnya dengan tapi 25 ya 25 ini tidak semuanya, ada 10 anak yang ikut, yang lainnya ada yang blok, ada yang tetap di Kewagean, akhirnya mondok di Pondok Kewagean. Itu 25 itu 10 ikut ke sini. Nah ini yang kemudian cerita kenapa menjadi Fathul Ulum. Setelah hari Rabu dibangun jadi oleh masyarakat bersama santri, kemudian waktu peresmian tanggal 20 Rajab dulu oleh Kiai, saya ditanyai, Pak Amin niki dinamikaken apa pondoke? Dari akan mawon anu nggih diparingi nama Fathul Ulum nggih, ben sami kalih Kewagean niku wonten Fathul Ulum Blitar, wonten Fathul Ulum Jombang. Itulah kemudian karena yang menamakan Kiai, otomatis di sini menjadi nama yang embrionya hanya sebuah asrama menampung anak-anak tidak mampu supaya bisa belajar, kemudian tanpa minta orang tua, kemudian berubah dengan nama Fathul Ulum. Apakah kemudian ketika nama Fathul Ulum, katakan Fathul Ulum Jombang, kemudian kurikulum sendiri daripada Fathul Ulum Jombang ini masih sama persis atau berkaitan dengan Fathul Ulum Kewagean, Pak? Ya. Dari awal asrama yang saya nampung anak-anak tidak mampu di Kewagean ini memang kurikulumnya beda. Karena saya ingin membuat kurikulum, waktu itu saya tertarik di kakak saya di Yai Bedowi yang konsentrasi di Nahwu. Akan tetapi Yai Bedowi itu konsentrasi di Nahwu di Alfiah dan Maknonya saja. Padahal banyak anak-anak kecil yang sebenarnya ingin belajar Nahwu dari dasar. Konsentrasi di Nahwu, tidak terjembatani. Nah, maka dari itu saya di Kewagean pun dari awal sudah membuat kurikulum brandingnya dengan pesantren Nahwu Sorob. Maka kurikulumnya pun kami tidak sama, sampai ke sini sudah brandnya awalnya malah Nahwu Sorob, bagaimana Alfiah 1 tahun khatam, itu pakai itu. Berarti tepat Fathul Ulum berdiri ini tahun 2006 akhir, 2006-2007. Waktu itu santri masih 10, Pak? Ya, waktu itu awalnya 10. Kemudian lambat laun sampai sekarang Fathul Ulum memiliki, ya kalau di buku induk itu hampir 300-an sebenarnya. Hampir 300-an. Lebih kalau di buku induk itu. Dan apa yang menjadi ciri khas utama pesantren Fathul Ulum yang membedakan Fathul Ulum dengan pesantren yang lain? Adakah tipologi atau khosois secara spesifik yang mendefinisikan ini loh pesantren Fathul Ulum? Ya, ketika saya di Jombang pun saya pun berpikir, karena di masa-masa itu tentu sudah bisa dilihat
bagaimana pesantren-pesantren yang salaf, berbasis salaf ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Dari Banyuwangi sampai Jawa Barat, pesantren yang konsentrasi di salaf ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Tidak satu dua, rata-rata. Maka banyak pesantren yang kemudian melakukan penyelamatan istilahnya dengan memiliki pendidikan formal. Contoh dari paling timur di Banyuwangi, sudah tidak ada pesantren yang konsentrasi salaf. Yang ada tinggal di Kediri. Kediri ini sudah dunia Ploso sudah punya formal, Lirboyo sudah punya formal dan sebagainya. Ada Sumbersari juga ada formalnya. Sudah menjadi modern. Maka ini berarti kita baca bagaimana kekhawatiran orang tua, kekhawatiran masyarakat terhadap output pesantren salaf yang tidak punya legalitas, tidak punya ijazah lah istilahnya. Lah waktu itu saya di Jombang. Wah, di Jombang ini rata-rata sudah lah banyak sekolah pondok yang berbasis sekolah pesantren salaf. Waktu itu masih ada di Yaya Aziz, Pacul Gowak. Itu pun kemudian ternyata karena tuntutan wali santri, alumni, buatlah SMK, buatlah SMP. Akhirnya menjadi formal. Nah, tetap memiliki formal meskipun disendirikan, tetap memiliki formal. Nah, ini nyaris Jombang juga seperti itu. Tapi saya waktu itu diajak untuk di formal, saya berpikir, wah, ini kalau saya ikut-ikut punya formal, karena saya dari kecil bernaluri bisnis, maka mengelola pendidikan pun kan harus sistem bisnis. Artinya gini, kalau di Jombang ada mal-mal besar, toko-toko besar, saya buat toko peracangan kecil, maka juga tidak akan laku. Saya juga kalah tenar dengan mereka. Maka apa? Saya berpikir kalau begitu bagaimana saya bisa membuat produk yang bisa masuk kebutuhan mereka. Maksudnya begini, kalau ada mal-mal besar itu butuh sayur, butuh beras organik, mereka tidak bisa produk karena mereka sibuk dengan menjual produknya. Nah, maka bagaimana saya bisa menyiapkan produk itu? Nah, saya bertani, benak yang bagus bisa menyuplai kebutuhan. Pesantren yang konsentrasi di pendidikan formal tentu ada min plusnya. Di bidang kajian kitabnya tetap kurang karena lebih menonjol, mendalami, menekuni di formalnya. Nah, maka ada kesempatan bagaimana kita bisa menyiapkan santri-santri yang salaf, yang tafakuh fiddin, maka sehingga dia bisa ngajar juga di Tafwireng, di Njoso dan lain sebagainya. Artinya apa? Seperti tadi, kita konsen nanti bisa memasok kebutuhan mereka. Satu langkah itu, sehingga saya bismillah tetap konsen di salaf. Yang kedua, saya berpikir kenapa sih masyarakat meragukan pesantren, outputnya pesantren, padahal sudah terwujud banyak. Tetap kita harus juga nggak bisa menafikan pemikiran masyarakat, karena mereka juga orang-orang yang berhubungan dengan orang banyak di dunia, dan berpikirannya anak saya setelah pulang ini bisa apa, kerja apa. Lah, sementara orang-orang kerja kadang-kadang di pabrik punya ijazah, di pesantren tidak. Tapi intinya saya ambil, yang diragukan masyarakat, bahkan alumni pesantren sendiri adalah kerja apa. Nah, ini yang harus kita jawab. Dari situ kemudian saya berpikir terus bagaimana. Kalau begitu coba saya akan berikhtiar menyiapkan santri yang setelah pulang dari pondok punya keahlian. Istilah lebih kerennya, mereka menjadi owner. Tidak hanya sekedar menjadi worker, mereka bisa menciptakan pekerjaan. Tidak hanya mencari pekerjaan seperti yang buat sekolah-sekolah kan mencari pekerjaan. SMK ini kerjasama dengan Mas Pion, SMK mereka toh jadi pekerja, tidak menciptakan pekerjaan. Nah, maka kita mencari beda yang lain. Bagaimana santri tetap tafakuh fiddin, tapi mereka kita bekali keahlian-keahlian yang sesuai passion mereka masing-masing. Nah, ini akan lebih mendukung pesan mereka masing-masing. Kemudian mereka contoh mungkin Mas Niki yang jiwanya seni, kita latih, kemudian kita sekolahkan, berbiayai sampai bisa kalau perlu modal kita support. Nah, contoh itu contoh satu. Bagaimana ketika pulang mereka bisa menjadi jawaban masyarakat. Ini loh salah satu produk pesantren. Kemudian walaupun tidak punya ijazah, mereka bisa mengambil jalan manfaat lewat di bidang ekonomi. Nah, sehingga mereka tetap bersama keluarga, mereka tetap bisa
di masyarakat, banyak waktulah kalau menjadi online. Tapi kalau menjadi worker, kerja jam 7, pulang jam 4. Itu yang cita-cita. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi kita terus berbenah untuk mewujudkan itu, Mas Anam. Mengingat apa yang jenengan katakan tadi, pesantren Fathul Ulum memiliki misi selain memberikan pendidikan salaf kitab kuning, kemudian juga mempersiapkan ekonomi. Dan tentu ini yang diharapkan dari pesantren adalah bagaimana alumni ketika keluar dari pesantren. Nah, ketika melihat respon masyarakat, akhirnya mereka memiliki mindset yang katakan kurang memiliki jiwa life skill tadi. Apa pesan Pak Kiai sebagai closing statement, pesan Pak Kiai kepada para alumni agar kelak ketika mereka keluar dari pesantren, mereka benar-benar memiliki jiwa yang tangguh, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pesantren ini adalah merupakan lembaga yang menjadi kawah candra di muka untuk para santri. Jadi tidak hanya tafakuh fitin membaca saja. Saya sering katakan bahwasanya visi kita khairun nas anfa'um binnas. Menjadi santri yang bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Tidak harus menjadi kiai, tidak gagal, tidak menjadi kiai. Tapi dimanapun berada, santri harus bisa bernasrul ilmi, bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Di pesantren dengan berbagai kegiatan, bukan hanya semata-mata mencari ekonomi. Saya selalu bilang ke teman-teman, bahkan ketika lomba di Jakarta, pesantren ini bukan untuk mencari uang. Jadi kalau kita di berapa omset di Fathul Ulum, kita bukan untuk mencari itu. Kita ciptakan SDM. Bagaimana alumni-alumni setelah pulang ini mempunyai skill yang untuk kehidupan mereka sendiri, mempunyai kebiasaan mengatur waktu. Ini yang penting, Mas Em. Di pondok itu harus bisa mengatur 4 waktu. 1 untuk takarub kepada Allah, ibadah jamaah. Kemudian bernasrul ilmi. Apakah kalau pelajar ya di taklim ta'alumnya, kemudian berinteraksi dengan kawan dan bekerja. Ini pasti besok dibutuhkan. Maka di pondok sudah diajari kapan waktu kerja, kapan waktu ngajar, kalau belajar kapan waktu belajar, jamaah kapan guyon karo kancane. Ini penting. Karena setelah di masyarakat, lah ini para alumni akan sangat dibutuhkan. Jangan sampai ketika kerja, lupa kerja saja, sugul dengan kerjanya. Nasrul ilmi sedikit saja, dia, ayo ngaji mulang TPQ, sudah repot lah. Kumpul dengan orang-orang, wis gak iso, karena sugul dengan kerjanya. Padahal di pondok kita ajarkan, ini penting, sehingga kerja sakmene. Kumpul karo konco yo perlu, kemudian nasrul ilmi juga kudu duwe, ibadah yo duwe, karena rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Seberapapun kita kerja sehari semalam ya pancen sakmono kuwi. Tapi rezeki harus kita cari dengan cara supaya apa? Hati tidak tomak. Saya tidak berharap anak-anak Fathul Ulum ketika ada kesempatan bernasrul ilmi melakukan transaksional, mulang mung goro-goro golek gaji. Yai Hanan telah menyantikan ke saya waktu ngaji, itu halal. Tapi jangan harap orang tua dapat pahala dari mengajar kita. Karena sudah berbentuk bayaran yang ihsan yang kita terima. Maka yang saya harapkan teman-teman menjadi manusia manfaat dimanapun berada. Tetap bernasrul ilmi, menjadi orang-orang yang berdikari, apalagi bisa menciptakan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Beranfak lewat di bidang ekonomi. Dan kita sudah melakukan terus jaringan ekonomi lewat ngaji, ngaji ati, ngaji ekonomi yang terus kita bangun antar alumni. Itu begitu. Terima kasih sahabat Al-Fafar. Kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, selain kita harus dididik untuk bertafakuh fiddin karena kelak nanti akan digunakan untuk nasrul ilmi atau menyebarkan ilmu, santri harus benar-benar mempersiapkan diri untuk terus menggali skillnya sesuai passionnya, agar kelak ketika keluar dari pesantren dia siap berdikari, dia siap dalam menjalankan ekonomi. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama atas waktunya. Sama-sama.